Semua orang salahkan Jokowi, padahal penyebab semuanya ini adalah Anies Baswedan dan Megawati. Mengapa seperti itu? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti kalian ketahui, saya yang sempat menjadi undecided voters setelah saya swing, ini akhirnya menjatuhkan pilihan kepada paslon nomor 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan kita langsung tahu bahwa serangan kepada Jokowi ini meningkat pesat, terutama saat dimunculkannya ide pemakzulan karena dianggap telah ikut cawe-cawe terlalu jauh. Diharapkan dengan melengsarkan Presiden Jokowi, maka pemilu akan bisa dilakukan dengan lebih jurdil atau jujur dan adil. Mengapa ini semua menjadi salah Jokowi? Padahal kalau kita ikuti kembali sejarahnya, Jokowi ini adalah akibat. Apa sebabnya? Izinkan saya mengingatkan kalian semua mulai dari video yang satu ini. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Ibu lagi serius ngobrol sama presiden yang lainnya. Jika itu belum membuat kalian mengerti, coba tonton video yang ini. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Betul, itulah video Mas Anies setelah dia menjabat gubernur dan saat akan adanya pemilu di 2019. Beliau berjanji nggak akan jadi calon presiden, meninggalkan jabatannya, menunaikan janjinya, dan dia mengatakan tidak akan berlawanan dengan Pak Prabowo atau mengkhianati. Memang banyak peristiwa politik setelah itu, seperti Pak Prabowo yang terus kemudian menyeberang, mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Tapi apapun itu, untuk seseorang yang pernah dibantu, memberikan komitmen untuk tidak maju di kala itu, kok tega-teganya memberikan nilai 1,5, tega-teganya melakukan sebuah serangan insinuasi, membandingkan antara lahan yang dimilikinya, dan seakan-akan mengatakan kenapa itu nggak disumbangkan saja sebagai mes atau asrama TNI. Saya kira ini sudah kelewatan. Nggak tahu menurut Anda. Bagaimana kalau saya bilang bahwa dua orang itu yang menyebabkan Jokowi terpaksa harus melakukan dinasti politik? Yuk kita akan lihat dari kartu yang pertama. Kartu The Eight of Swords. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah upaya yang keras dan kuat sekali untuk menghalangi polarisasi ini muncul kembali. Seperti kita ketahui, polarisasi berawal memang pada tahun 2014 saat isu PKI, China dan sebagainya itu diangkat untuk menjatuhkan Jokowi. Dan terus kemudian di 2017 saat terjadinya Pilkada DKI, kita tahu polarisasi di kota Jakarta itu seperti apa. Jika kalian seperti saya, yang saat itu saya tinggal di daerah Tebet, Jakarta Selatan, setiap saya pergi Jumatan, hampir setiap kali saya mendengarkan selalu ceramah yang terus tiba-tiba mendadak politis. Kita tahu dekat sana ada perkumpulan yang dinakodai oleh seorang ustadz yang pernah diselidiki oleh kepolisian juga, yang dianggap sebagai satu ustadz yang mengusung radikalisme. Maka jika kalian ada di masa itu, tahun 2017, maka kalian akan tahu bagaimana kerasnya hal itu. Dan ini semua karena kotak Pandora yang dibuka oleh seorang konsultan politik yang saat ini juga mengidekan pemakzulan Pak Jokowi. Shame on you, Mas. Kita langsung tahu bahwa sentimen agama ini dijual sebagai sebuah komoditas politik untuk memenangkan kelompok tertentu. Ini yang saya tidak setuju. Dengan cara apapun, menunggangi sentimen agama ini bukan satu hal yang patut dibanggakan. Kita akan ingat seperti video tadi, ayat dan mayat. Kita akan tahu bahwa banyak sekali daerah-daerah di Jakarta yang atas nama agama meminta untuk memilih pemimpin yang muslim, tapi menyampaikannya ini dengan cara yang keras. Maka sebenarnya menjadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan kampanye terselubung saat itu, ini adalah sebuah kotak Pandora yang mengerikan, yang akhirnya terbuka dan tidak bisa ditutup atau sulit untuk dilakukan. Dan kali ini misi hampir mustahil ini coba untuk dilakukan oleh Presiden Jokowi. Seperti apa? Pak Jokowi yang berusaha keras menurunkan ego untuk merangkul orang-orang yang menjadi oposisinya dengan memasukkan Pak Prabowo, memasukkan Mas Sandiaga Uno kepada kabinetnya di tahun 2019. Dan ini semua berhasil
membuat kita semua kalau ternyata pencapaian Pak Jokowi seperti hilirisasi, negosiasi saham Freeport, atau kereta api cepat itu tidak termasuk di dalam daftar yang kalian mungkin akan setujui, bagaimana kalau ternyata kita berhasil melalui COVID dengan tingkat ekonomi yang masih bisa menyelamatkan kita semua. Maka ini semua terjadi karena tidak adanya oposisi. Budaya masyarakat Indonesia yang majemuk dan terdiri dari ratusan budaya yang sudah mengakar sejak ribuan tahun yang lalu. Maka menyatunya oposisi dan pihak pemerintah, ini adalah bersatunya demi bangsa. Dan kalaupun ingin membuat oposisi, monggo silahkan. Tapi oposisi dengan berlabel agama, ini sesuatu yang kalau menurut saya akan sangat berbahaya di Pertiwi ini. Coba tanya kepada teman-teman atau kerabat kalian yang beragama non-muslim. Akankah mereka memilih paslon nomor 1? Kalaupun iya, mereka pasti punya sebuah tendensi politis di belakangnya. Saya yang tinggal di Lebak Bulus saja, ini jaraknya cuma sekitar 300 meter dari rumah Mas Anies. Itu setiap keluar tulisannya amin aja dulu, dengan pengidentitasan yang sangat Islam. Bagaimana mungkin yang beragama non-Islam akan merasa bisa difasilitasi dengan identifikasi yang seperti itu tadi? Oke, mungkin ini masih debatable. Tapi sesuatu yang paling ditakutkan oleh Pak Jokowi ini adalah Mas Anies Baswedan. Takut bukan karena apa? Takut karena beliau ini orangnya nggak sabaran. Karena beliau ini nggak mau mengikuti sistem. Karena beliau ini seperti sebuah radikal bebas yang bisa diusung oleh siapapun. Kapasitas, kecerdasan, skill komunikasi, dan juga pendidikan, apalagi tidak diragukan lagi kalau seandainya dia ingin dijadikan seorang presiden di usia mudanya ini. Termasuk muda ya sebagai seorang presiden. Bahkan kalau dari kualitas semuanya itu tadi disandingkan dengan seorang Ganjar Pranowo sekalipun, Mas Anies ini ada di level yang sangat berbeda. Tapi kita akan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa quotes on quotes mengendalikan Mas Anies. Loh, Pak Jokowi apakah bisa dikendalikan? Saya kira Pak Jokowi dikendalikan oleh rakyat. Dan menunggangi sentimen agama. Ini sesuatu yang sepertinya memang akan sangat berbahaya jika hal ini terus kemudian akan beradu dengan kelompok nasionalis seperti yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Perpecahan bangsa yang saat ingat pemilu sejak tahun 2014, itu saya seperti melihat adanya mudik lebaran. Ini pasti akan banyak orang meninggal dunia karena mudik. Jika memang ternyata banyak orang yang meninggal, apa mudik ini ditiadakan aja? Apakah mudik ini akan se-worth it itu untuk ditukar hanya satu nyawa manusia saja? Hanya satu nyawa. Saya kira tidak. Tapi ya inilah manusia. Inilah ketamakan dan ego serta kesombongan manusia. Ingin menunaikan keinginannya bertemu dengan orang tuanya, membahayakan orang lain, dan menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Sama dengan pemilu. Atas nama demokrasi, akhirnya orang-orang ini bisa dan mau melakukan apapun. Kalau yang Anda saksikan tadi betul, mungkin itu sekali lagi adalah janji Mas Anies di tahun 2019, bahwa dia tidak akan maju saat Pak Prabowo mencalonkan diri di 2019 itu. Dan tentu saja akan berbeda di tahun 2023 seperti kemarin ini. Tapi oke, itu saya nggak masalah. Cuma saat beliau di debat ketiga melakukan hal seperti yang kemarin dilakukan, memberikan nilai 1,5 kepada orang yang pernah mengusungnya, yang pernah dia janjikan komitmen untuk tidak maju sebagai calon presiden. Apakah hal ini akan setimpal dengan kapasitas pendidikan dan juga pengetahuannya? Maka inilah yang ditakutkan. Maka dari itu kemarin Pak Jokowi ingin menyatukan Mas Ganjar dan Pak Prabowo agar kalaupun ternyata memang diadakan pemilu, dan tentu saja ini pasti pemilu yang fair, maka yang menjadi pemenang adalah tetap kelompok nasionalis, bukan kelompok agamis. Maka kita akan tahu bahwa saat Pak Jokowi terlihat waktu itu, ini dukung siapa sih? Kadang dukung Mas Ganjar dengan mengatakan orangnya ada di sini, dia berambut putih. Kadang dia mengatasnamakan keberanian dan sebagainya yang kita akan tahu itu teridentifikasi dengan seorang Prabowo Subianto. Seakan-akan secara berkala, Pak Jokowi ini mempromosikan Mas Ganjar, terus kemudian mempromosikan Pak Prabowo, terus bergantian Mas Ganjar lagi, Pak Prabowo lagi, sampai akhirnya beliau mempertemukan mereka berdua di sawah, yang kita lihat kejadian itu. Tapi apa yang terjadi? Keinginan Pak Jokowi ingin mempersatukan Prabowo dan Ganjar. Ya silahkan ya, waktu itu kalau seandainya pembicaraannya akan berjumpa, maka kita akan tahu siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang menjadi wakil. Tapi secara logika saja, kita akan tahu bahwa Pak Prabowo lebih pantas. Karena beliau pernah mencalonkan berkali-kali, Mas Ganjar jauh lebih junior dibanding Pak Prabowo. Juga
koneksi luar negeri yang akan lebih baik jika presidennya Pak Prabowo. Tapi kita akan tahu keinginan untuk membendung sentimen agama yang diusung kelompok yang mendorong Mas Anies untuk maju kali ini ternyata direspon berbeda oleh yang putri kita semua, Ibu Megawati Soekarno Putri. Mega ini mendadak di Idul Fitri hari pertama, Idul Fitrinya Muhammadiyah ya kalau nggak salah saat itu. Tiba-tiba saja beliau mengumumkan pencalonan Presiden Ganjar Pranowo. Pak Jokowi yang sudah mudik ke Solo dipanggil datang. Bayang ya, waktu itu beliau masih menghormati posisinya sebagai seorang petugas partai, datang dan ikut memberikan dukungan. Saat itu mungkin Pak Jokowi kecewa. Saat itu mungkin dengan semua yang terjadi setelah kalau Wong Jawa bilang diisin-isin, dibilang katanya mesake atau kasihan kalau Pak Jokowi ini nggak punya PDIP, dan juga foto saat ulang tahun PDIP yang saya lupa yang keberapa itu, yang Mbak Puan terus kemudian selfie Pak Jokowi seperti dimarahi guru BP. Maka keputusan sepihak dari Bu Mega tanpa berkomunikasi dengan Pak Jokowi yang seorang Presiden RI ini tentu saja membuat Jokowi jengah. Tapi it's okay. Jokowi menghormati siapa seorang Megawati Soekarno Putri, dan dia tidak ujuk-ujuk terus kemudian balelo. Karena beliau masih berpikir mungkin Pak Prabowo mau untuk dibujuk menjadi wakil dari Ganjar Pranowo, atau mungkin ada sebuah jalan yang akan bisa berjumpa, karena saat itu Mas Ganjar juga belum mendaftar ke KPU. Lalu terus kemudian mungkin saja di belakang layar terjadi banyak diskusi dan pembicaraan. Dan Pak Jokowi pun saat itu saya yakin pasti berusaha keras untuk mendukung Mas Anies. Kubu nasionalis ini harus bersatu. Tapi yang kita saksikan kemarin malah sebaliknya. Seakan-akan tidak menghiraukan Pak Jokowi, Bu Mega ini malah memasangkan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Yang ya saya akui Pak Mahfud juga seorang yang baik dan capable. Tapi tanpa mengajak bicara Presiden Jokowi yang saat itu kalau tidak salah sedang di luar negeri. Dan dalam kondisi yang juga sama sedang di luar negeri, mereka berdua didaftarkan ke KPU saat itu. Tentu saja Presiden Jokowi merasa kecil, merasa nggak dianggap sama sekali. Merasa bahwa apapun yang kemarin dia lakukan itu bisa saja akan menguap jika ternyata tidak ada sebuah koordinasi antara Presiden RI yang kebetulan adalah petugas partai yang terbaik yang katanya seperti itu, yang mengemban kedudukan dengan seorang ketum partai terbesar, penguasa saat ini. Maka ketakutan akan kekalahan ini dan bagaimana nanti akan memposisikan Pak Prabowo yang pasti akan menjadi tiga poros yang berbeda. Inilah yang terus kemudian membuat Pak Jokowi tidak memiliki pilihan lain selain memasukkan anak-anaknya ke dalam tempat yang mungkin beliau juga tidak bangga dengan cara melakukannya. Pak Jokowi sudah mengkode sebenarnya, tapi ya yang putri ini kayaknya tetap dengan keinginannya kekeh, dan beliau ini terkenal memang selalu percaya intuisinya, dan intuisinya kali ini telah menyebabkan tuduhan politik dinasti. Sesuatu yang mungkin tidak ingin dilakukan Pak Jokowi akhirnya harus dilakukan. Memajukan Gibran Rakabuming Raka untuk menemani Pak Prabowo. Mencoba untuk mengamankan Nusantara dari adanya perpecahan yang akan timbul jika ternyata yang akan beradu nanti adalah kelompok nasionalis dan agamis. Dan juga memastikan pembangunan Indonesia ini nggak terus kemudian diacak-acak oleh kelompok perubahan. Maka kita akan tahu semua ini sesuatu yang beliau ini nggak ada pilihan. Karena Mas Anies yang nggak sabaran dan Bu Megawati ini yang kalau menurut saya nggak ketemu diskusinya dengan Pak Jokowi. Dan kali ini, seperti kita tahu, ide pemakzulan Pak Jokowi terus kemudian mengemuka. Dan kelompok seberang yang tentu saja kita tahu ini bukan kelompoknya PDIP. Ini kelompok agamis yang sekarang ini bertransformasi dan terus kemudian didukung oleh Pak Surya Paloh yang saya nggak tahu juga apa yang ada di pikirannya. Ini mencoba memakzulkan Pak Jokowi. Yang saya yakin ini juga sesuatu yang nggak akan mungkin terjadi karena approval rate beliau yang masih tinggi. Tapi kita akan tahu bahwa kelompok ini memang menghalalkan segala cara untuk memenangkan apapun yang menjadi tujuan mereka. Maka pesan saya sebenarnya satu, masih ada kesempatan untuk Eyang Putri di sini. Berkontemplasi sekali lagi, menurunkan mungkin emosi dan juga egonya sekali lagi untuk mungkin berbicara kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi di sini tidak terlihat ingin ada permusuhan dengan partai di mana dirinya
apakah dia masih berada di sana atau tidak. Tapi yang jelas beliau sebenarnya masih membuka pintu komunikasi. Dan jika ini dibicarakan, maka sebenarnya win-win solution dalam politik ini akan dicapai. Tetapi jika tidak, perpecahan antara dua kubu nasionalis ini akan dipergunakan oleh kubu agamis. Atau mungkin bukan kubu agamis ya, kubu yang menggunakan sentimen agama untuk dapat berkuasa di negeri ini. Dan jika itu bisa tercapai, saya kira kegaduhan dan juga polarisasi ini tidak akan terjadi. Dan kekuasaan yang diperebutkan ini sebenarnya cuman masalah seperti apa akan dibagi-bagi. Dan don't get me wrong, jangan salah tentang pembagian kekuasaan karena itulah inti dari demokrasi. Saat semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat dan semua orang berhak untuk berkuasa, maka hak kekuasaan ini harus disalurkan kepada beberapa kelompok atau orang tertentu yang akan mewakilinya. Karena nggak mungkin dong ada 240 juta orang terus kemudian berkuasa. Seperti grup WA yang terus kemudian semua orang menjadi adminnya. Maka yuk menjadi waras. Dan kita tegak lurus kepada Pak Jokowi dengan memilih paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bukan karena kita mendukung politik dinasti, tapi karena politik yang mengusung sentimen agama. Ini memang harus dihentikan sekarang juga. Dan jangan salah, saya yang Muslim berasal dari Jawa Timur sangat-sangat menghargai bagaimana kelompok seperti PKB, P3 itu berpolitik yang tentu saja akan berbeda dengan kelompok PKS. Apalagi kali ini sudah semakin terlihat Bu Khofifah yang jelas memiliki dukungan kuat di Jawa Timur sudah menunjukkan keberpihakannya dan juga Pak Hara atau Mararuar Sirait yang merupakan putra dari Bapak Sabam Sirait yang berpindah partai, seorang elit PDIP, mendukung Pak Jokowi dan ikut untuk menyelamatkan negeri. Jika kalian swing voters atau undecided voters, ini adalah kesempatan kalian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.